Saat ini saya berada di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Desa Pancur terletak di kaki Gunung Muria. Sebelah saya ini Mas Supri, beliaunya pengrajin cobek kekinian. Nah, biasanya cobek kan modelnya kuno, konvensional, jadul. Nah, ini cobeknya ada Doraemon, ada ikan, berbagai macam karakter bisa. Kami bekerja di kerajinan batu, awal mulanya kita terinspirasi dari teman-teman yang sudah dahulu melakukan kerajinan batu sekitar 2 tahun yang lalu. Kendala alat dan bahan, dan juga banyak yang masih belum tertarik dengan kerajinan batu. Padahal banyak sekali batu yang ada di Desa Pancur, tapi masih sedikit sekali yang memanfaatkan untuk kerajinan yang ada di Desa Pancur. Saya sendiri menekuni kerajinan batu kurang lebih hampir 1 tahun, karena di PHK dari pekerjaan, terus kita coba mencari pekerjaan dari serabutan, angkat junjung dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan. Akhirnya kita terjun di kerajinan batu. Banyak terkendala sih awal-awal kita melakukan di kerajinan batu. Prosesnya yang kita belum tahu dan masih nol sama sekali. Pilah-pilah batunya yang kita juga masih belum tahu. Terus awal buatnya itu 1 hari itu kita belum dapat apa-apa. Istilahnya tidak mampu membuat apa-apa. Untuk cobek-cobek karakternya, 1 hari itu, untuk misal kita lihat dari tingkat kesulitannya cobek itu sendiri, contoh karakter yang Doraemon itu kita 1 hari paling 1 item, itu dari awal proses sampai finish akhir itu buat jadi. Tapi untuk Hello Kitty, untuk persegi, dan juga untuk oval itu mungkin membutuhkan waktu yang agak lama lagi, mungkin sampai 1-2 hari, karena batunya itu sangat keras dan juga kita harus berhati-hati dalam pemrosesnya supaya kualitasnya itu menjadi yang terbaik. Saya terjun di kerajinan batu itu terinspirasi dari teman sendiri. Dia sudah buat yang ada di Desa Pancur, terus saya coba tertarik untuk melihat itu. Beberapa kali saya datang ke rumahnya untuk melihat prosesnya, sampai akhirnya saya melakukannya sendiri itu di rumah. Proses awal untuk pembuatan cobek batunya, ternyata kita sangat terkendala, mulai dari proses pembelahannya, mari proses mahatnya, itu saya sangat kesulitan sekali. Tapi saya tak pantang mundur, saya terus berusaha gigih untuk mencoba kreasi-kreasi yang ada di kerajinan batu itu sendiri. Ini suka dukanya, dibilang sukanya itu kita bekerja di rumah tanpa tekanan oleh siapapun, dan kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Nah, karena selama ini itu kita selalu bekerja itu untuk orang lain, terpotong waktu, ditekan dari atasan dan lain sebagainya. Akhirnya saya sendiri itu sebenarnya ingin bekerja itu tidak ada tekanan dari siapapun, terus kita membuat kerajinan yang sekiranya itu berprosesnya menghasilkan uang, dan juga senang lah ketika kerajinan kita sendiri itu dihargai oleh orang lain. Memang proses pembuatannya yang lama, terkendala pemasaran, terkendala alat, itu menjadi terkendala tersendiri. Terus belum lagi ketika sudah proses hampir 50%, 70%, itu bahannya belah, atau mungkin ada seperti retak itu sendiri, itu dukanya tersendiri, karena prosesnya sudah lama, ketika sudah mau finish baru terlihat retak atau belahnya itu sendiri. Ya sebetulnya suka dukanya di kerajinan batu itu sendiri. Bagi teman-teman yang mau berusaha bersama, kami selaku pelaku usaha UMKM
di kerajinan batu Desa Pancur, sebenarnya itu banyak sekali potensi yang ada di desa. Mari kita kembangkan secara bersama. Mari kita proses kerajinan-kerajinan ini secara bersama. Bahan melimpah. Bahan di Desa Pancur itu sangat melimpah, tapi masih sangat sedikit yang peduli untuk membuat batu ini menjadi sebuah kerajinan, membuat batu ini menjadi sebuah barang yang berharga, bukan hanya cobek, duplak, dan lain sebagainya, tapi kita bisa membuat itu menjadi pot bonsai. Kita bisa membuat kerajinan-kerajinan ini itu dikenal di desa-desa yang lain dan di Kabupaten Jepara itu sendiri. Jadi kami berharap dari teman-teman pemuda yang belum mempunyai usaha, mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan kerajinan batu yang ada di Desa Pancur ini, supaya Desa Pancur sendiri menjadi home industri, sentra kerajinan batu yang ada di Desa Pancur. Untuk menekuni ini itu memang butuh kesabaran yang luar biasa, butuh ketelatenan. Karena berproses usaha ini saya sendiri pun selalu memotivasi untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang lain, ayo jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, tapi kita coba sabar, telaten untuk berproses ini, supaya keberhasilan kita itu karena kesabaran.